Zona Anak Tuhan. Bareng Persekutuan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kristiani Nasional. Betul. Kenalin nih dengan gue Sheryl dan gue Karen. Hari ini kita bakalan sharing firman Tuhan lagi di live streaming kali ini. Dan temanya adalah God Cares For You. Nah teman-teman semuanya, mungkin saat ini kalian lagi ada yang ngalamin masalah, lagi ngalamin kesulitan, atau mungkin kalian lagi kebingungan untuk mungkin masuk universitas, atau mungkin dalam pekerjaan kalian, keluarga kalian lagi merasa mungkin terpuruk ya. Cuman aku mau ngasih tahu, kita mau ngasih tahuin ada satu firman Tuhan bahwa Allah, Tuhan Yesus kita itu peduli sama setiap daripada kita teman-teman. Gak ada masalah sebesar apapun yang sulit bagi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhannya, mari kita berdoa dulu teman-teman. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini kami dapat datang kembali kepada Tuhan. Kami hendak ya Tuhan mengetahui ya Tuhan dan betul-betul percaya bahwa Tuhan ternyata peduli dan sangat mengasihi akan kami. Biarlah Kau berkati firman Tuhan ini supaya kami betul-betul merasakan pertolongan Tuhan dan hidup kami diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, pasti nggak ada dong yang nggak pernah ngalamin masalah. Betul kan? Aku pernah ngalamin masalah, Cheryl Aku juga pernah. pasti pernah ngalamin masalah. Dan masalah itu bukan hanya pernah ya teman-teman. Mungkin setiap hari ada aja gitu masalahnya, ada aja mungkin kesulitannya. Tapi ingat teman-teman, kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Dan Allah kita adalah penolong kita teman-teman. Nah, sebelum kita mau baca dulu firman Tuhannya, aku bacain dari Ibrani 13 ayat 5b sampai yang ke-6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, seringkali di dalam kehidupan kita ngerasain takut. Lu pernah gak sih ngerasain takut? Pernah banget. Dan biasanya sering gitu. Betul. Apa aja tuh hal-hal kecil pun bisa ditakutin. Iya. Apalagi mungkin hal-hal yang menurut kita besar ya. Misalkan kalian lagi mau masuk universitas. Misalkan kalian lagi ada dalam kesulitan. Mungkin mama papa kalian lagi kesulitan dalam ekonominya. Kalian bingung gimana nih aku menjalani hari-hariku atau memilih keputusan untuk kedepannya. Apakah aku membebani ataukah aku menyulitkan keluargaku. Atau kalian memang dari diri kalian sendiri dalam pekerjaan kalian lagi mengalami kesulitan teman-teman. Tapi ada satu firman Tuhan yang menjadi jawaban, yaitu Tuhan sendiri tidak akan membiarkan kita dan Tuhan sendiri tidak akan meninggalkan kita. Dan dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah penolong kita. Cheryl, lu sendiri gimana nih? Ada nggak pengalaman yang bisa dibilang Tuhan tuh kayaknya beneran bisa menolong itu loh di saat mungkin orang-orang kayaknya nggak bisa ngasih jawaban, tapi ternyata Tuhan bisa ngasih jawaban? Pernah banget, sebenarnya sering juga gitu dalam Betul. kehidupan gue. Kayak kalau misalnya gue pun sendiri merenungkan gitu kehidupan gue sebelum-sebelumnya atau bahkan hari ini aja, kalau gue inget-inget every detail setiap kehidupan gue pun kayak wah, pertolongan Tuhan tuh gak pernah lepas dari hidup kita sebenarnya teman-teman. Kayak mau hal kecil, apalagi hal besar yang mungkin menjadi suatu pergumulan dalam hati kita, dalam pikiran kita tuh, kalau kita bisa melewati, kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, dengan lancar gitu kan, itu semua hanya karena Tuhan sih. Betul. Nah teman-teman semua, memang kalau misalkan kita lihat ya, balik ke dalam kehidupan kita ya teman-teman, bahkan dari lahir kita, Tuhan itu udah menolong kita loh teman-teman. Maksudnya kita nggak bisa lahir tanpa pertolongan Tuhan yang membuat kita sampai 9 bulan di dalam kandungan ibu kita, sampai kita lahir, sampai kita bisa, mungkin umur kalian udah belasan, udah puluhan gitu. Tapi Tuhan tetap membuat kita hidup sampai saat ini, melewati tahun-tahun di hidup kita yang mungkin ada saat-saat sulit gitu ya. Tapi Tuhan masih tetap setia dan Tuhan masih dapat kita percaya dan dapat kita bilang memang Tuhan penolong kita. Berarti Tuhan gak pernah gagal untuk menolong kita teman-teman. Terus untuk apa kita khawatir di saat ini? Mungkin kalian merasa ada masalah, merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kalian. Kalian merasa kayaknya kondisiku sulit nih. Ataupun mungkin kalian lagi ada dalam struggle di dalam dosa. Mungkin kalian jatuh, kalian merasa kalian gak bisa bangkit. Kalian merasa kayaknya hidup gue berulang-ulang dalam siklus dosa, berulang-ulang dalam kebiasaan-kebiasaan gue yang salah, gue gak bisa bangkit. Nah teman-teman semuanya, firman Tuhan hari ini kalau kalian bisa dengar, itu adalah bukti dan tanda kalau Tuhan memperhatikan dan Tuhan peduli dan hendak menolong akan kehidupan kalian teman-teman semuanya. Firman Tuhan ini bilang kalau misalkan Tuhan itu gak akan membiarkan kita. Artinya misalkan nih aku sama Cheryl, berarti di setiap detik dari hidupku, misalkan nih, kalau aku bilang aku gak akan biarin Cheryl, aku gak akan tinggalin Cheryl, berarti kemanapun Cheryl pergi, apapun yang Cheryl lakukan, aku akan ada di sana. Dan sebagai manusia mungkin gak sesemua itu dong, tapi kalau Tuhan, orang Tuhan yang menuntun kita dalam kandungan ibu kita, orang Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang berjanji betapa dia menggendong kita sampai putih rambut kita. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan melihat dan Tuhan peduli. Dan cuma Tuhan doang yang tahu solusinya. Kalau misalkan ya, contoh nih, misalkan gue cerita sama lu nih, dengan berbagai macam masalah gue gitu. Kira-kira lu bisa gak ngasih solusi yang kayak perfect, yang kayak
bener-bener 100% itu bakalan works gitu. Jujur kayaknya enggak juga sih, enggak seperfect itu. Iya. Gitu. Ya nggak bisa teman-teman, cuman Tuhan doang. Kenapa? Karena sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan itu udah merencanakan apa yang baik untuk kita teman-teman. Nah teman-teman semuanya, lebih daripada itu, ketika rencana Tuhan ada atas kita, Tuhan juga hendak menyelamatkan kita. Bukan hanya dari masalah kita, tapi juga masalah kekekalan dari hidup kita teman-teman. Mungkin kekosongan yang kamu alami, mungkin kebingungan yang kamu alami, dan juga dosa-dosa yang udah kamu perbuat. Ada jawaban, yaitu Tuhan menebusmu di dalam pengorbanannya di kayu salib. Teman-teman semuanya, mungkin kalian ada dalam kondisi kayaknya capek, lelah, bingung. Ada satu firman Tuhan, panggilan Tuhan atas kehidupan kita, untuk kita dapat menerima sesuatu pelepasan di dalam hati kita, menerima suatu damai sejahtera dalam kehidupan kita, dan menerima suatu jawaban dalam kehidupan kita yang paling penting, yaitu keselamatan. Ada firman Tuhannya di dalam Matius 11 ayat 28. Aku bacain. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Teman-teman semuanya, ini ajakan untuk kita. Mungkin kita sudah jatuh di dalam dosa, mungkin banyak masalah yang kita alami. Sebagai anak muda, bukan berarti kita nggak bisa ngadepin masalah, dan mungkin masalah itu orang lain nggak bisa mengerti. Tapi teman-teman, ada seorang Tuhan yang sangat peduli dan sangat mengasihi akan kita. Dia telah menanggung setiap hutang dosa kita. Seberapapun kamu merasa dirimu bersalah, seberapapun kamu merasa kamu udah mentok, ada seorang jawabannya, itu Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Ketika dia berjalan di dalam perjalanannya ke Bukit Golgota, ketika dia ditinggalkan di Taman Getsemani, dia merasakan semua apa yang telah kita rasakan. Karena hutang dosa semua manusia ditimpakan kepadanya. Dia dicambuk, dia dihina, dia diludahi, padahal tidak ada salah sedikit pun di dalam hidupnya. Dan Tuhan yang sama, yang oleh karena kasihnya kepada kita, dia mau naik di kayu salib, itu mau datang kepada hatimu teman-teman, mau menolong akan hidupmu teman-teman. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman mau menerima keselamatan daripada Tuhan, mau menerima pertolongan daripada Tuhan, teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk ikuti doa ini, untuk sungguh-sungguh percaya dan membuat keputusan menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan kehidupan teman-teman semuanya. Teman-teman bisa ikuti doa ini dengan suara yang terdengar dan dengan hati yang percaya. Mari ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. aku datang kepadamu. Aku orang berdosa Tuhan. Aku orang berdosa Tuhan. Banyak dosaku, Banyak dosaku, banyak pelanggaranku. banyak pelanggaranku. Tapi aku datang Tapi aku datang memohon akan pengampunan Tuhan. pengampunan Tuhan. Ampunilah aku Tuhan. Ampunilah aku Tuhan. Basuhlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Basuhlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Dan saat ini aku membuka Dan saat ini aku membuka pintu hatiku. pintu hatiku. Masuklah Tuhan Yesus. Masuklah Tuhan Yesus. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi sahabatku. Menjadi sahabatku. Menjadi penolongku. Menjadi penolongku Yang setia. yang setia. Aku percaya aku disebut anak Allah. Aku percaya aku disebut anak Allah. Dan namaku tercatat Dan namaku tercatat dalam kitab kehidupan Allah. dalam kitab kehidupan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus. aku berdoa. Aku berdoa. Amin. Amin. Amin teman-teman semua. Selamat datang dalam Keluarga Kerajaan Allah. Nah teman-teman, kalian udah diselamatkan. Ada satu lagi, yaitu ketika kita udah diselamatkan teman-teman, hal yang terbaik yang dapat kita berikan adalah memberikan juga hidup kita kepada Tuhan. Betul. Karena firman Tuhan ini, hidup kita ini, diri kita ini, tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mau rindu melayani Tuhan, jadi seorang hamba Tuhan, hidupnya dipakai oleh Tuhan. Teman-teman semuanya, aku mau berdoa buat teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap teman-temanku di balik layar ini yang merindukan ya Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk hidupnya dipakai oleh Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, pakailah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi garam dan terang kemanapun mereka pergi. Ada suatu pekerjaan Tuhan yang terjadi atas kehidupan mereka. Ubahlah hidup mereka supaya menjadi berkat
bagi setiap orang yang mereka temui, bahkan bagi bangsa-bangsa yang jauh, mereka dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Nah, teman-teman, senang banget ya Karen ya, Betul. kita bisa menerima keselamatan. Juga kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan menjadi suatu kesukaan bagi kita, teman-teman. Tapi nggak cuma sampai situ doang, Karen. Tuhan itu udah menyediakan keselamatan bagi kita, tapi juga Tuhan mau menolong kita ketika kita sakit, teman-teman. Tuhan mau menyembuhkan akan teman-teman yang sakit. Mungkin pada saat ini teman-teman menonton dalam keadaan yang sakit, apapun sakitnya, inilah jawabannya teman-teman di firman Tuhan ini. Aku akan bacakan untuk teman-teman. Firman Tuhannya dari Mazmur 103 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Jadi teman-teman, di Mazmur 103 ini berkata, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia ini Tuhan Yesus sendiri ya teman-teman. Jadi Tuhan itu sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Dikatakan tuh bukan beberapa penyakit doang yang Tuhan bisa sembuhin. Bukan cuma penyakit ini doang, bukan penyakit itu doang. Tapi segala penyakit Tuhan tanggung dan Tuhan sembuhkan teman-teman. Dan dia sanggup menyembuhkannya. Itu menunjukkan betapa Tuhan kita tuh besar. Tuhan yang udah tinggal nih dalam hati teman-teman, yang udah diam di dalam hati teman-teman itu juga mau menolongkan teman-teman, menyembuhkan akan segala sakit penyakitmu, teman-teman. Jadi Tuhan kita tuh Tuhan yang sangat besar, penuh kuasa, dan gak terbatas oleh apapun, teman-teman. Tuhan bisa bekerja dan menyatakan mukjizatnya bahkan sampai saat ini, teman-teman. Kalau kita misalnya mengingat gitu ya kejadian di firman Tuhan Yesus tuh gak pernah menolak orang yang sakit datang kepadanya. Justru Tuhan Yesus itu benar-benar menerima, bahkan dia pun memulihkan akan orang yang sakit tersebut, teman-teman. Kalau misalkan kita baca nih, contohnya di Markus 1 ayat 40 sampai 41, seorang yang penuh kusta datang sujud dan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Teman-teman, itulah hati Tuhan, teman-teman. Dia benar-benar mau berbelas kasihan, mau menyembuhkan akan teman-teman. Asal kita percaya, teman-teman. Asal kita beriman. Jangan kita menjadi lemah. Jangan kita merasa atau berpikir, aduh aku udah capek banget nih bertahun-tahun menghadapi sakitku yang kayaknya menderita banget gitu. Jangan, teman-teman. Jangan putus asa, jangan lemes-lemes, teman-teman. Tapi ingatlah, teman-teman, ada satu janji Tuhan yang mau Tuhan berikan kepada kalian. Kalau Tuhan itu benar-benar mau menyembuhkan akan kalian. Dan walaupun 2000 tahun yang lalu Tuhan sering melakukan mukjizat kesembuhan, bahkan sampai detik ini, teman-teman, Tuhan kita tetap sama, teman. Amin. Tuhan kita selalu setia. Tuhan kita selalu melihat kita. Dia bukan hanya melihat kalian sakit, oh ya udah terbaring begitu aja. Tapi Tuhan tuh benar-benar mau, dan Tuhan tuh benar-benar care sama kalian sesuai tema kita pada saat ini, teman-teman. Dia mau menyembuhkan akan teman-teman. Jadi kalau mungkin sekarang teman-teman berada dalam kondisi yang sakit, teman-teman percaya kepada Tuhan. Apapun sakitnya, mau sakit yang ringan, mau pusing doang, ataupun sakit yang benar-benar kayaknya udah nggak bisa diterima oleh medis gitu ya. Kayaknya dokter sendiri udah menyerah gitu. Tuhan sanggup, teman-teman. Tuhan jauh lebih hebat daripada dokter-dokter yang ada di bumi ini, teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit, apapun sakit yang kalian alami, aku akan berdoa bagi kalian semua. Kalian bisa pegang bagian yang sakit, bagian tangan, bagian kaki, mata, atau apapun. Kalian bisa tumpangkan tangan di bagian yang sakit, kita akan berdoa bersama. Tapi teman-teman, percayalah teman-teman, ada saat ini Tuhan bekerja bagi kalian semua. Mari kita bersatu dalam doa, pegang bagian yang sakit. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, aku datang kepadamu Tuhan. Tuhan, lihatlah ya Tuhan, teman-temanku ini yang sedang menumpangkan tangan pada bagian yang sakit ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala sakit penyakit kami bisa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mukjizat-Mu tetap ada sampai saat ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau bekerja ya Tuhan bahkan sampai detik ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala sakit penyakit bisa sembuh oleh bilur
berbilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin teman-teman. Amin. Nah kalau misalnya kalian udah merasa udah seger nih, udah sehat, kalian bisa banget kontak kita untuk memberikan kesaksian gitu. Kalau kalian udah sembuh supaya orang-orang di sekitar kita pun merasa terberkati. Iya. Menjadi percaya juga kepada Tuhan kalau wah nih orang nih kayaknya udah bertahun-tahun sakit kok bisa sembuh. Siapa nih yang nyembuhin? Ya Tuhan Yesus teman-teman. Nah kita udah mau selesai nih Karen. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana dulu ya guys. Kita tutup dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Untuk kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Bahkan kami menerima kesembuhan yang luar biasa ya Tuhan dari Engkau ya Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur. Kami senang kami boleh saling sharing ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati ya Tuhan akan kehidupan teman-temanku ya Tuhan. Sobat-sobat zat yang sedang menonton pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, aku ada satu info yang gak kalah penting. Tuh, kita mau kasih pengumuman nih. Yes, betul. Nah, kalau misalnya teman-teman ada sekolahnya atau kampusnya yang mau dilayani sama PMPPKN atau Zona Anak Tuhan, kalian bisa banget hubungi sosial media kita, bisa di nomor yang tertera ya Ran. Bisa juga kalian hubungi DM di IG kita. IG kita tuh ada 2, Zona_Anak Tuhan, satu lagi di PMPPK Nasional. Kalian bisa follow juga tuh IG kita, kalian bisa kepoin isinya gitu ya. Kalian juga bisa cek Spotify kita di Zona Anak Tuhan. Juga kita punya YouTube dan Facebook nih di PMPPK Nasional. Jangan lupa follow terus sosmed kita supaya kita juga bisa saling sharing nih. Kita saling bisa belajar firman Tuhan bersama gitu ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, kita udah ada di penghujung acara dengan firman Tuhan yang sangat memberkati. Teman-teman semuanya bisa stay tune untuk setiap video-video kita selanjutnya dan konten-konten yang menarik selanjutnya. Dan shalom semuanya. Bye-bye.